Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Terang besar Alkitab 1 Timotius 4 ayat 13. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 7, pasal yang pertama. Kitab Esra. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis dalam Alkitab. Sebab ketekunan dalam membaca Alkitab tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan doa di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores, secara lisan dan tulisan, pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem, dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari
dalam kitab Esra, pasal yang pertama. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang hati yang mau digerakkan oleh Tuhan. Bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat, para nabi dan raja, halaman 320 alinea kedua dan ketiga, halaman 324 alinea pertama, dan halaman 325 alinea pertama. Terang kecil ini menjelaskan kedatangan tentara Kores di muka tembok-tembok Babel bagi orang-orang Yahudi adalah suatu tanda bahwa kelepasan mereka dari tawanan sudah dekat. Lebih dari 1 abad sebelum kelahiran Kores, melalui ilham, namanya telah disebutkan dan telah menyebabkan suatu catatan harus dibuat tentang pekerjaan yang sebenarnya akan dilakukannya untuk menaklukkan kota Babel yang tidak disadarinya dan untuk menyediakan jalan demi kelepasan umat-umat Allah yang berada dalam tawanan itu. Melalui Nabi Yesaya, perkataan telah diucapkan. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Terang besar Alkitab Yesaya 45 ayat 1 sampai 3. Dalam suatu pernyataan tertulis yang disiarkan di seluruh kerajaannya, Kores memberitahukan keinginannya untuk menjamin kembalinya orang-orang Ibrani dan untuk membangun kembali bait suci mereka. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit, kata raja itu, memberikan pengakuan dalam pernyataan secara umum ini. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela. Terang besar Alkitab Esra 1 ayat 1 sampai 4. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah. Inilah orang-orang baik yang tersisa, kira-kira 50.000 orang kuat dari antara orang-orang Yahudi di negeri pembuangan, yang memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan yang ajaib yang ditawarkan kepada mereka untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Sahabat-sahabat mereka tidak membiarkan mereka pergi dengan tangan hampa, dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah. Dan kepada persembahan-persembahan ini, banyak lagi persembahan lain secara sukarela ditambahkan. Perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem, Kores, raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja. Seluruhnya berjumlah 5.400 barang untuk digunakan dalam bait suci yang akan dibangun kembali. Terang besar Alkitab Esra 1 ayat 5 sampai 11. Dalam tulisan Nabi Yeremia, Allah telah berjanji bahwa umatnya akan pulang setelah 70 tahun pembuangan mereka ke Babel.
Dan Raja Kores adalah alat yang dipakai oleh Allah untuk mewujudkan kepulangan dari umat-umat Tuhan itu. Senantiasa menggembirakan melihat umat-umat Allah menyambut secara positif tindakan Tuhan melalui Kores. Dan rombongan pertama yang menyambut kabar baik ini lalu berangkat pulang adalah kepala-kepala kaum keluarga Yehuda, kemudian ada orang Benyamin, ada juga para imam dan orang-orang Lewi. Hati mereka mau digugah oleh Allah untuk pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Terang besar Alkitab Esra 1 ayat 5. Saudara dan saudariku, kita dapat melihat contoh umat yang menyambut secara positif tindakan-tindakan Allah yang perkasa dan rahmani. Untuk itu, dapatkah kita juga sadari bahwa saat sekarang ini di akhir zaman ini, Allah sedang mempersiapkan, memanggil kita untuk pulang ke rumah surgawi melalui seruan firman-Nya yang dikumandangkan oleh hamba-hambanya para nabi. Allah sedang melakukan ini sekarang. Kasih-Nya yang penuh turut campur tangan demi umat-umatnya bisa pulang ke rumah mereka yang abadi. Bagaimana sambutan kita? Tidak rindukah kita untuk pulang? Tidak rindukah kita segera lepas dari rantai dosa? Walaupun kita bukan gelombang pertama yang menyambut panggilan rahmat Allah dari pendahulu-pendahulu kita, tetapi biarlah kita tidak menunda-nunda waktu untuk menyambut seruan untuk pulang ke rumah surgawi. Bila Roh Kudus menggerakkan hatimu sekarang ini untuk mengikuti panggilan Allah itu, ikuti tuntunannya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.